Selamat malam Mbak, kita mulai wawancara ya. Baik, maaf Eh, ya ini lagi banyak gangguan. oh iya, nggak apa-apa. Yang pertama, mau nanya dong, apa sih latar belakang kok bisa terjadi poligami di keluarga Mbak? Yang pertama itu jadinya poligami adalah ketidaknyamanan. Untuk misalnya ketidaknyamanan dalam rumah atau ketidaknyamanan dengan pasangan atau ketidaknyamanan antara anggota keluarga lainnya. Oh, tapi alasan Mbak berpoligami, maksudnya, mohon maaf, alasan Mbak terjadi poligami itu apa? Biasa kan orang ada alasan karena eh Ya itu tadi faktornya itu adalah pertama pasti karena pasangan mungkin udah nggak sama-sama nyaman atau ada celah yang memberi baik. kerjaan karena kerjaan sibuk sama daily masing-masing kan, Jadi mencari ya yang ada lebih celahnya yang satu ya. gitu ya Mbak. Oke. Baik, mohon maaf ya Mbak kalau pertanyaannya agak menjurus karena memang nanti untuk identitas bakalan disamarkan. Untuk yang kedua mau nanya lagi Mbak, apa tantangan terberat yang pernah Mbak alamin dalam poligami ini? Yang pastinya berbagi, karena itu kita harus berbagi baik itu Iya. berbagi kasih sayang, perhatian atau maupun uang. Oke, siap. Biasanya gimana cara meminimalisirnya Mbak supaya nggak terlalu berat dijalani? Ya kalau bagi kita yang perempuan ya, untuk perhatian itu dibagi tuh kayaknya rasanya juga nggak nyaman, terus kayak rasanya seperti kayak apalagi perempuan tuh kalau cemburuannya itu lebih tinggi daripada laki-laki tuh, jadi kayak kenapa ya gini kayak gini. Tapi karena udah tahu dari awal ini adalah poligami, jadi saya harus terima resikonya, karena saya mengambil jalan ini saya harus menerima apapun itu. Oh, kuat sekali ya Mbak. Masya Allah. Dan yang ketiga mau nanya lagi Mbak, gimana sih pandangan orang sekitar tentang poligami? Maksudnya kayak keluarga Mbak, awalnya nanggapinnya gimana sih? Ya awalnya bilang saya itu apa mau, kenapa nggak cari orang lain, kenapa nggak harus sama yang lain. Tapi namanya juga udah lanjut nyaman, udah sama-sama punya connect sama-sama, terus kayak sering jumpa, sering ngobrol, sering punya satu sama lain kenyamanan lah, jadi kayak punya feeling, jadi lebih berat ya. Jadi karena udah tahu resikonya ini poligami, jadi saya terima aja resikonya, karena saya juga udah terlanjur nyaman. Jadi apapun itu saya terima sih. Itu buat saya kuat. Saya menyayangi orangnya bukan karena hartanya atau gimana karena memang orangnya membuat saya nyaman. Oh begitu. Baik. Jadi apa sih pelajaran yang bisa Mbak ambil dari poligami ini? Maksudnya apa saran Mbak mungkin buat anak-anak, buat orang-orang lain yang mengetahui masalah ini? Sebaiknya kita harus bagaimana? Kalau misalnya pilihan poligami itu tidak ada, kalau bisa ya nggak usah gitu. Kalau bisa karena kalau berbagi tuh gak enak, dan berbagi tuh gimana ya bilangnya, pasti kan kayak selain lebih namanya kita masih manusia biasa, rasa memiliki besar, tapi ketika kita mendengar dibagi malah jadi kayak greget gitu kan. Tapi untuk sarannya, kalau bisa dihindari ya dihindari, kalau nggak bisa ya harus, karena kamu udah mengambil jalan itu kan, kamu harus ikhlas, kamu harus kuat. Gimana caranya kamu bisa berbagi, dan kamu harus bisa, suami kamu itu adil berbagi. Oh, baik, ngerti. Jadi emang kalau untuk ikhlas itu agak susah ya, Mbak. Semua orang memang susah Agak buat ikhlas susah. pasti, apalagi buat berbagi. Kadang adil, kadang enggak gitu ya, Mbak. Benar. Oke.
Oke, cukup Mbak, makasih banyak untuk udah mau sharing, dan saya izin menggunakan statement ini untuk melengkapi tugas saya yang harus saya siapkan ya Mbak. Baik. Baik, Terima kasih banyak Mbak. Selamat malam. Sama-sama, malam.